sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright in the love of Jesus Christ. The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright in the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. Halo adik-adik semua, welcome back to Next Gen Kids Online Service. Hari ini kakak senang banget karena kakak bisa ketemu dengan kalian semua. Kakak excited banget nih adik-adik, karena hari ini kakak libur. Jadi kakak mau jalan-jalan di taman yang ada di dekat rumah. Sebelum itu kita online service dulu ya. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mau hari ini berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita memuji Tuhan sama-sama yuk adik-adik. Ikuti gerakan kakak ya. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking every day, all along the way. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking every day, all along the way. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking every day, all along the way. Walking in the sunshine, walking in the shadows, walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Wah, sejuk sekali ya udara di taman ini adik-adik. Ada Kak Laida ternyata. Dia lagi duduk sendirian di taman. Kita samperin Kak Laida yuk. Halo Kak Laida. Kak Marta, halo Kak. By the way, happy birthday ya Kak. Kemarin kan ulang tahunnya kakak. Thank you ya Kak. Kak Marta kok inget ya ternyata ya ulang tahunku ya. Inget dong. Kak Laida udah lama di taman ini? Sudah sih. Aku sudah dari pagi tadi sebenarnya. Loh, Kak, kok mukanya Kak Laida kelihatan muram dan sedih gitu? Kenapa Kak?
Aduh, iya sih Kak. Sebenarnya kan hari ini kan menjadi hari yang menyenangkan ya buat aku ya. Soalnya kakak kemarin ulang tahun ya. Iya gitu. Tapi Kak, aduh aku tuh jengkel, beneran jengkel bener hari ini tuh. Siapa kak? Jadi gini Kak ceritanya. Kemarin itu waktu aku ulang tahun tuh Kak, adikku tuh senggol kuenya. Waktu tiup lilin tuh adikku senggol kuenya. Terus kena bajuku Kak, kotor semua. Jengkel kan? Harusnya tuh kan hari yang menyenangkan, jadi hari yang menjengkelkan gitu loh Kak. Kak Laida, aku tahu Kak Laida pasti kesel Ya banget. kesel. Tapi mungkin adiknya Kak Laida tuh nggak sengaja loh Kak. Kak, sekalipun nggak sengaja, apapun alasannya, harusnya kan dia bisa hati-hati. Iya. Tapi Kak Laida, semua adik atau kakak di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna loh Kak. Semuanya tuh pasti pernah berbuat salah. Saudaraku juga Kak. Kadang-kadang dia juga menjengkelkan sekali. Tapi aku mau belajar untuk tetap mengasihi dia. Kok bisa ya? Kak Marta kok bisa tetap mengasihi adiknya, tapi sekalipun dia menjengkelkan? Karena aku belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa Kak. Ada ya? Ada. Kakak mau tahu ceritanya? Mau lah. Aku ceritain ya. Oke. Tapi kita ke ruang baca dulu yuk. Ayo. Let's Aku mau dengar ceritanya. Oke. Nah Kak, kita kan sudah di ruang baca nih. Ayo dong ceritain. Penasaran ya? Iya. Jadi tokoh Alkitab yang aku maksud tadi adalah Yusuf. Yusuf itu punya 11 saudara loh Kak. Ya kan? Iya banyak. Tapi dia tetap bisa mengasihi mereka. Kalau kakak dan adik-adik mau baca cerita lengkapnya, kalian bisa baca di Kejadian pasal yang ke-37. Sekarang aku ceritakan secara singkat ya. Oke Kak. Begini ceritanya. Yusuf merupakan anak kesayangan Yakub dan Rahel. Hal spesial yang diperoleh Yusuf adalah jubah yang indah dari ayahnya. Dan hal ini membuat saudara-saudara Yusuf membencinya. Mereka berniat jahat terhadap Yusuf. Namun, Ruben mencegah saudara-saudara yang lain dengan berkata, "Janganlah kita bunuh dia. Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Ruben bermaksud untuk melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Saat Yusuf datang dengan membawa makanan untuk saudara-saudaranya, saudara-saudaranya malah menanggalkan jubah Yusuf lalu membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Tidak lama setelah itu, mereka melihat rombongan kafilah orang Ismail dari Gilead yang menjual damar, balsam, dan damar ladan ke Mesir. Lalu saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa rombongan itu ke Mesir. Lalu apa yang terjadi sama Yusuf di Mesir ya Kak? Pasti sangat tidak menyenangkan, jauh dari papa sama mama. Benar Kak, banyak sekali hal yang terjadi kepada Yusuf saat di Mesir. Semuanya itu hal yang tidak mengenakan Kak. Jadi gini ya ceritanya, kita lanjutkan. Oke. Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Fir'aun di Mesir. Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Demikianlah Yusuf dilantik menjadi kuasa atas Mesir. Terus waktu Yusuf sudah jadi kuasa atas Mesir, lalu apa yang terjadi selanjutnya?
Nah, ini Kak, ada peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa besar? Ya, peristiwa itu adalah saat itu terjadi kelaparan di seluruh bumi. Yusuf membuka lumbung makanan dan menjualnya. Semua orang datang ke Mesir untuk membeli makanan. Demikian juga saudara-saudara Yusuf. Saat itu, Benyamin, adik Yusuf, tidak ikut pergi ke Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, Yusuf mengenali mereka, tapi mereka tidak mengenali Yusuf. Lalu, apa yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya, Kak? Lalu Yusuf menangis dan memperkenalkan dirinya. Katanya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu Yusuf menyuruh saudara-saudaranya itu mendekat dan meminta mereka untuk tidak takut. Mereka saling minta maaf kepada Yusuf dan Yusuf pun memaafkan mereka. Wah, keren ya Yusuf, Kak. Dia nggak membenci saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya sudah menjual dan membenci Yusuf ya. Iya Kak, kita juga bisa loh Kak menjadi seperti Yusuf, yaitu mengasihi saudara-saudara kita. Gimana caranya? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Ada dua. Yaitu yang pertama adalah saling memaafkan. Supaya kita bisa tetap mengasihi saudara-saudara kita, kita harus punya hati yang siap untuk memaafkan dan memaafkan setiap kesalahan saudara-saudara kita. Dan kalau kita yang salah, jangan lama-lama untuk minta maaf ya. Ada satu ayat kita baca ya sama-sama di Efesus 4 ayat 32. Bunyinya seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi kalau terhadap sesama saja kita harus saling mengasihi dan mengampuni, apalagi kepada saudara kita sendiri. Yang kedua nih ya. Yang kedua adalah menerima perbedaan. Setiap anggota keluarga kita, entah itu papa, mama, adik kita, kakak kita, dan juga kita sendiri, pasti berbeda-beda. Kita semua pasti memiliki karakter ataupun sifat yang gak sama satu dengan yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan perbedaan. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kita semua untuk melihat perbedaan itu bukan sebagai hal yang bisa membuat kita bertengkar, tapi yuk kita belajar untuk mau menghormati dan menghargai anggota keluarga kita yang berbeda dengan kita. Kita baca ya di Roma 12 ayat 10. Bunyinya begini adik-adik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yuk kita lakukan dua ini ya adik-adik. Wah, Kak Marta, terima kasih ya. Sekarang aku jadi tahu nih, dari cerita Yusuf, aku belajar, sekalipun adikku kemarin itu membuat aku bad mood, tapi aku belajar untuk memaafkan dia dan tetap mengasihi dia. Puji Tuhan Kak Laida. Adik-adik, Kak Laida, kita sama-sama katakan ya, I love my brothers and sisters. Sekali lagi ya Kak Laida. Yuk adik-adik ikutin kita gerakannya ya. 1, 2, 3. I love my brothers
and sisters. Kak, aku jadi inget nih ada satu ayat yang bicara supaya kita juga rukun dengan saudara-saudara. Yang di mana, Kak? Itu ada di Mazmur 133 ayat 1. Oh, Mazmur 133 ayat 1. Betul, bunyinya sungguh alangkah baik dan indah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Wah, sekali lagi yuk, Kak. Ayo, Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hebat. Kak, ayo kita puji Tuhan lagi yuk. Ide yang bagus. Yuk adik-adik, let's praise Jesus. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Wah, Kak, seru sekali ya ibadah bersama adik-adik di rumah. Bener, Kak, seru banget. Kalau kita nge-games, kayaknya lebih seru lagi nih, Kak. Kakak punya game? Punya dong. Adik-adik, siap untuk main games? Ayo ah. Yuk! Sekarang kita akan bermain, namanya adalah Find the Words. Nanti di layar adik-adik semua akan muncul banyak huruf-huruf yang diacak. Tugas adik-adik adalah menemukan kata-kata yang diminta. Gampang kan? Kalian sudah siap? Kalian boleh minta bantuan kakak, adik, mama, papa, oke? Yuk kita mulai. Kata yang pertama adalah horse. Coba adik-adik temukan di mana kata horse berada. Ya, benar sekali. Lanjut ya. Yang kedua adalah pig. Di mana? Ayo. Wah, sudah ketemu ya. Hebat. Yang ketiga adalah goat. Yuk adik-adik, kalian pasti bisa. Yeay, hebat sekali. Next, ada kata chick. Chick, chick, anak ayam itu loh adik-adik. Wah, sudah ketemu ya. Kalian hebat sekali. Selanjutnya adalah duck. Quack, 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 quack. Duck. Iya, yang itu, betul. Selanjutnya ada sheep. Di mana ya? Wah, sudah ketemu ya? Hebat sekali. Next, ada cow. Gampang nih. Benar sekali, yang itu cow. Selanjutnya adalah dog. Mana ya kira-kira?
Sudah ketemu? Wah, hebat! Yang terakhir nih adik-adik, gampang banget. Katanya adalah cat, C-A-T. Sudah ketemu? Wah, kalian hebat! Gimana adik-adik? Seru kan gamesnya? Siapa yang bisa menemukan semua katanya? Angkat tangan! Hebat! Wow, keren ya Kak. Wah, Iya. hari ini aku terberkati banget loh Kak. Seneng banget bisa ibadah sama-sama dan dengar cerita dari kakak. Sama-sama Kak, aku juga senang bercerita kepada kakak dan adik-adik semua. Aku berdoa supaya kakak dan adik-adik semua di rumah bisa saling mengasihi kepada saudara-saudara kalian semua. Kak, tapi ini sudah sore nih Kak, ini waktunya aku pulang. Dan aku mau main sama adikku lagi Kak. Ya, oke. Kalau gitu kita berdoa dulu yuk Kak. Oke. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini. Aku sudah belajar tentang bagaimana mengasihi saudara-saudaraku. Aku belajar memaafkan dan menerima perbedaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati aku, berkati saudara-saudaraku juga, supaya bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang semuanya angkat tangannya. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai adik-adik semua dan membantu kalian menjadi anak-anak yang mudah untuk memaafkan dan menerima perbedaan serta hidup rukun dengan saudara-saudara kalian semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye. See you next week.